Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johari Saputra dengan NIM 2304010110004 dari program studi informatika. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang penerapan regresi linear dan regresi logistik dalam deep learning beserta langkah-langkah algoritmanya. Deep learning merupakan bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk mempelajari pola dari data. Deep learning banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, chatbot, penerjemahan bahasa, hingga sistem rekomendasi. Dalam machine learning terdapat metode dasar yang penting dipahami, yaitu regresi linear dan regresi logistik. Regresi linear adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai berupa angka atau nilai kontinu. Contohnya seperti prediksi harga rumah, jumlah penjualan, atau nilai siswa. Persamaan regresi linear adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah hasil prediksi, X adalah variabel input, dan A adalah konstansa, serta B adalah koefisien dari regresi. Tujuan regresi linear adalah mencari hubungan antara data input dan output. Contoh penerapan regresi linear adalah prediksi penjualan berdasarkan biaya iklan. Semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, maka biasanya penjualan juga meningkat. Dari data tersebut, model akan mencari garis terbaik untuk memprediksi jumlah penjualan di masa mendatang. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Langkah kedua, menentukan variabel input dan output. Langkah ketiga, melatih model untuk mencari hubungan antara kedua variabel. Langkah keempat, menghitung error atau kesalahan prediksi. Langkah kelima, melakukan optimasi agar error semakin kecil. Dan langkah terakhir adalah menggunakan model untuk memprediksi data baru. Regresi logistik adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi. Contoh dari regresi logistik biasanya berupa dua kemungkinan, misalnya lulus atau tidak lulus, spam atau tidak spam. Regresi logistik menggunakan sistem sigmoid untuk menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Jika probabilitas lebih dari 0,5, maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Contoh kasus regresi logistik adalah memprediksi apakah siswa lulus atau tidak berdasarkan jumlah jam belajar. Semakin lama siswa belajar, maka kemungkinan untuk lulus menjadi lebih tinggi. Model akan menghitung probabilitas kelulusan berdasarkan data yang tersedia. Langkah pertama adalah mengumpulkan data klasifikasi. Langkah kedua, menentukan variabel input dan output. Langkah ketiga, menggunakan fungsi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas. Langkah keempat, menghitung loss function atau tingkat kesalahan model. Langkah kelima, melakukan optimasi menggunakan gradient descent. Dan langkah terakhir adalah menentukan hasil klasifikasi berdasarkan probabilitas yang diperoleh. Regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai angka atau nilai kontinu, sedangkan regresi logistik digunakan untuk klasifikasi atau menentukan kategori. Regresi linear menghasilkan output berupa angka, sementara regresi logistik menghasilkan probabilitas. Selain itu, regresi linear menggunakan hubungan garis lurus, sedangkan regresi logistik menggunakan fungsi sigmoid. Kesimpulan dari presentasi ini adalah deep learning merupakan bagian penting dari artificial intelligence. Regresi linear digunakan untuk memprediksi angka, sedangkan regresi logistik digunakan untuk klasifikasi dari data. Kedua algoritma ini menjadi dasar penting dalam machine learning dan deep learning.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.